Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kelompok dan uh, kelompok dalam organisasi. Jadi kelompok itu dua individu yang lebih atau yang saling berinteraksi dari ketergantungan, yaitu bergabung dengan bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang khusus. Jadi dengan kata lain kayak sekumpulan beberapa orang yang terlebih dari dua, kemudian memiliki visi yang atau tujuan yang terkhusus sendiri. Nah, klasifikasinya itu ada yang formal dan ada yang non formal atau informal. Nah, yang formal itu yang seperti apa? Nah, yang formal itu seperti suatu kelompok dalam universitas, sekolah, atau dan sebagainya. Misalkan kementerian juga itu termasuk kelompok formal. Nah, jadi di situ kelompok yang formal itu jadi secara tertulis gitu. Misalkan kayak ada surat resmi, nama lembaganya dan lain-lain. Tapi tidak hanya lembaga itu, cuman contoh kecil aja. Nah, kalau yang informal atau non formal itu contohnya misalkan kayak kelompok sepak bola, terus misalkan kayak ibu-ibu arisan, itu dia sebuah organisasi atau kelompok yang tidak terorganisir tapi berjalan secara sealirannya aja kayak gitu. Nah, untuk klasifikasi kelompok itu juga ada formal group. Kemudian untuk 5 tahapan pembentuk kelompok itu, yang pertama ada pembentukan atau forming. Jadi biasanya dalam pembentukan kelompok itu ya dibentuk dulu kayak gitu. Misalkan kayak mau membuat sebuah organisasi atau misalkan kayak memiliki kegiatan atau agenda kayak gitu kan biasanya dibentuk dulu. Terus yang kedua itu ada pertentangan. Jadi nanti ada pertentangan yang akan dilakukan itu seperti apa. Terus kemudian pertentangannya tuh apa aja, yang di dalamnya itu kira-kira pertentangan atau tidak kayak gitu. Terus yang ketiga ada persatuan. Jadi nanti setelah pertentangan tadi itu nanti memiliki hasil atau keputusan, terus karena satu kelompok jadi harus memiliki satu tujuan yang sama, yaitu dengan yaitu tahap persatuan tadi. Kemudian yang keempat itu ada kinerja. Jadi nanti setelah kita membentuk, kemudian ada pertentangan, kemudian persatuan, yang selanjutnya yaitu X-nya atau kerjanya. Jadi kinerjanya itu seperti apa kayak gitu. Nanti yang dilakukan apa aja, misalkan yang bagian ini, yang bagian A itu siapa aja, bagian B itu siapa, yang bagian C itu siapa. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengakhiran atau pembubaran. Jadi kalau misalkan suatu agenda atau suatu kelompok itu sudah mencapai suatu tujuannya, ya sudah berarti pembubaran kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu Puntage Equilibrium Model. Jadi serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok melibatkan transisi atau keadaan inersi atau statis dan aktivitas. Urutan tindakannya itu yang pertama ada menentukan arah kelompok sama menyusun tujuan. Terus selanjutnya itu kelompok cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan tertentu, misalkan pada periode inersia 1. Terus transisi yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru. Terus yang selanjutnya itu periode inersia 2. Terus yang terakhir adalah kinerja tercapai. Kemudian selanjutnya peran kelompok dalam organisasi itu ada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu posisi, yaitu persepsi. Jadi persepsinya seseorang itu dibutuhkan dalam suatu kelompok dalam menentukan tujuan ataupun keputusan. Terus yang kedua itu ada pengharapan. Jadi diharapkan kinerjanya, distribusinya dan lain-lain. Terus physical kontrak, yaitu kontrak fisiknya seperti apa kayak gitu. Dan terakhir yaitu konflik
peran. Terus yang selanjutnya ada norma standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok, yaitu norma kinerjanya itu bagaimana, norma penampilannya itu ketika dalam suatu organisasi itu bagaimana, terus norma tata sosialnya bagaimana, dan norma alokasi sumber dayanya itu bagaimana.